Cik. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Selamat siang dan selamat datang di tempat ini. Mari kita siapkan hati untuk sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Selamat siang Bapak yang baik. Terima kasih kalau Bapak di sorga boleh kembali mempertemukan kami di tempat ini. Bapak yang baik, terima kasih kalau kemarin kami sudah merayakan kemerdekaan Indonesia. Dan hari ini kami percaya setiap kami di tempat ini sama-sama sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kami percaya lautan Tuhan hadir di tempat ini. Engkau yang boleh mengurapi pribadi lepas pribadi yang ada di tempat ini. Bapak yang baik, ini kami membawa setiap apa yang kami punya di dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang percaya kita sama-sama katakan amin. Mari dengan imanmu kita nyanyikan pujian. Mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Mari dengan segenap hatimu naikkan pujiannya. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dengan kerendahan hati mengundang Bapak Ibu dan Saudara untuk sama-sama bangkit berdiri. Mari kita sama-sama ikani pujian. Engkau Allah yang selalu pedulikan kami, Tuhan. Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, di altarnya.
ini kami tahu bahwa Engkau hadir di sini di tengah-tengah kami. Kami punya satu kerinduan Bapa, yaitu agar kiranya Engkau berfirman di tengah-tengah kami, supaya melalui firman-Mu itu hidup kami benar-benar dirubah. Kami menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan, amin. Shalom semuanya, silahkan duduk. Kekristenan itu pernah menjadi cara hidup yang sangat mempesona. Begitu mempesonanya kekristenan di awal-awal, sehingga sampai hari ini begini banyak orang Kristen. Awalnya adalah mempesona luar biasa. Tapi makin kesini di banyak tempat, kekristenan itu cuma sekedar menjadi suatu agama. Ketika kekristenan berubah menjadi suatu agama, gak ada bedanya kekristenan dengan agama-agama yang lain. Orang cuma sibuk sama ritualnya. Waktu saya kecil, saya bingung melihat banyak orang Kristen. Waktu sampai di gereja, kebanyakan orang tuh langsung kayak tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang manis. Tidur. Begitu dengar khotbah, tidur. Dan di zaman itu, gereja itu cuma 1 jam. Dalam 1 jam itu orang ketiduran. Ketidurannya tuh seru banget, tau gak sih? Sampai dia kan gaya-gayaan pakai bawa Alkitab dong. Dengerin khotbah, dengerin khotbah, bawa Alkitab, taruh di paha dong. Jatuh loh itu, Alkitab kedubrak. Terus orangnya kaget bangun. Dia ambil Alkitabnya, taruh lagi di paha, terbalik loh. Dalam 1 jam ibadah, ketiduran. Begitu sampai di rumah nanti, langsung kursi-kursi dibubarin, meja makan disiapin untuk main joker. Begitu main joker ada duit, itu 2 hari dia nggak tidur loh. Udah gitu isinya berantem. Keluarga yang ini berantem sama yang ini berdebat begini, berdebat begitu. Jadi saya nanya, kekristenan itu apa sih kerennya? Apa? Sebagian lagi datang ke gereja sampai hari ini. Datang ke gereja yang dicari, sebetulnya yang dicari cuma mujizat. Bagaimana caranya supaya dapat kerja yang belum punya kerja? Kalau udah punya kerja, gimana caranya cepat-cepat jadi direktur? Yang udah jadi direktur, pengen jadi pemilik. That's it. Kalau sakit, gimana caranya supaya cepat sembuh? Apakah itu kekristenan? Apakah itu pesonanya? Nah, hari ini saya renungin betul, saya pergumulin, Tuhan apa yang mesti saya sampaikan kepada orang-orang yang hebat-hebat. Saya berdiri di sini, saya lihat orang-orang yang hebat, yang potensial, orang-orang yang dimenangin sama Tuhan. Apa yang mesti kita kerjain hari ini supaya kekristenan kita menjadi mempesona? Nah, saya dibukain sama Tuhan 1 Timotius 6. Ditulis begini, nanti dibaca di rumah aja. 1 Timotius 6 dimulai dari ayat yang kedua. Ditulis begini, ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya itu. Jangan ngajarin ajaran yang menurut perkataan tidak sehat. Ajarin perkataan Tuhan Yesus. Yaitu supaya orang, ayo dong, jangan cuma berdebat. Jangan cuma sekedar teori aja berkristen. Menjadi orang Kristen itu cuma teori yang gak bisa dipraktekin. Ayo, ajarin ajaran yang sehat. Nah, ajaran yang sehat pada akhirnya, yuk kita baca yuk. 1 Timotius 6 ayat 18 dan 19. Ini loh kekristenan kita itu. 1 Timotius 6 ayat 18 dan 19 ada di depan. Kita baca yuk. Sama-sama ya. 1, 2, dan 3. Yuk. Peringatkanlah dan menjadi kaya. Ulang. Menjadi kaya dalam suka dan membagi. 19-nya sekarang. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta
sebagai dasar yang baik bagi dirinya, ya, untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Itu loh message-nya. Yuk, Rul, sampein sesuatu yuk yang membuat orang bukan cuma sekedar teoretikal, supaya orang bisa nerapin dalam hidup masing-masing. Apa itu? Tuhan bilang, hey, dengerin ya, hidup adalah pertandingan. Katakan amin. Udah tahu lah kita kalau itu, ya kan? Hidup adalah pertandingan, udah tahu lah, semua orang juga ngomong mengenai itu. Benar? Dari kecil kita kebiasa bertanding. Bertanding untuk siapa yang lebih keren daripada orang lain. Siapa yang nilainya lebih cakep. Saya punya keponakan, umur 12, beberapa hari yang lalu dia umur 12. Tiap kali selesai ujian, keluar nilai dong. Dia keliling-keliling loh. Di kelas dia keliling-keliling, dia ngeliatin siapa yang nilainya lebih tinggi dari dia. Kebiasa kita ya, begitu-begitu. Saya selalu minder dari kecil, karena alis saya cuma separuh. Kita kebiasa untuk dapetin nilai yang paling bagus, mobil yang lebih keren dari orang lain, kerjaan yang lebih bagus. Alamat rumah lu di mana? Oh, di situ, di planet lain itu. Kalau kita mah di Jakarta. Gitu-gitu. Ya dong, kebiasa kita sama pertandingan-pertandingan yang seperti itu. Tapi Tuhan bilang di sini Tuhan bilang, memang betul, hidup adalah pertandingan. Tapi bertandinglah dalam kebajikan, bukan? Bertandinglah dalam perbuatan baik, bukan? Supaya kekristenan kita mempesona. Gak ada salahnya bertanding lawan orang, gak ada salahnya. Karena kalau kita gak bertanding sama orang, hari ini kita gak di sini, benar gak? Tapi Tuhan bilang gini, mau lebih keren? Mau lebih keren dari itu? Supaya kekristenanmu mempesona, mau lebih keren? Jangan sekedar tanding kepada orang lain, standar itu. Siapa yang bisa jawab? Bertanding lawan siapa dong kalau gitu? Hah? Diri sendiri. Kalau diri sendiri sama orang lain standar. Kita mau yang super hari ini, amin? Bener nih, mau yang super. Tanya dong sama saya, kita bertanding sama siapa? Tanya. Mesti dijawab nggak nih? Mesti dijawab banget nggak nih? Saya kasih tahu ya, jawab banget ya. Tanding lawan malaikat. Mukanya ada yang begini loh. Ada yang geleng-geleng. Bisa nggak kita lawan malaikat? Hah? Jawab dong. Ini kan ganti-ganti kita tanya jawab. Hari ini saya nggak mau khotbah. Saya nggak mau khotbah aja. Saya mau ngobrol. Oke? Bisa nggak kita lawan malaikat? Bisa? Ya gara-gara saya khotbah. Pasti bisa jawabannya kan? Tapi banyak yang nggak mikir gini. Mana mungkin gue lawan malaikat? Buktinya sering banget kita ngomong gini. Emang gue malaikat? Iya nggak? Sering nggak ngomong gitu? Emang lu ngarep gue baik banget? Emang gue malaikat apa? Gitu kan? Mukanya pakai marah gitu. Gitu. Rambut tumbuh pelan-pelan ya kan? Jawabannya gini. Siapa yang dicipta segambar serupa sama Allah? Kejadian 1 ayat 26. Manusia atau malaikat? Manusia. Manusia dicipta segambar serupa dengan Allah. Malaikat itu level keberapa loh? Kita dicipta segambar serupa dengan Allah. Siapa yang lebih keren? Jelas. Jadi kenapa kita bilang, emang gue malaikat? Kita gak pernah diharap untuk menjadi malaikat. Kita diharap untuk menjadi serupa Kristus yang adalah Allah. Benar gak? Jadi apakah kita gak bisa ngelawan malaikat? Jelas bisa kali. Siapa yang ditebus dengan darah yang mahal? Benar, kita berdosa. Malaikat mungkin gak berdosa. Kita berdosa, betul. Tapi bukankah kita ditebus dengan darah yang mahal? Kemudian Tuhan Yesus disalib, dia bilang gini, tetelestai. Selesai, dibayar lunas, kelar. Dosamu kelar. Sehingga tadi kita nyanyi, kita ditebus, kita diciptain jadi manusia yang baru. Kalau dicipta dengan manusia yang baru, level kita udah bukan malaikat, bro. Level kita di atas malaikat. Setuju dong? Jadi kebuang gak tapi pikiran kita? Jangan cuma nantangin orang lain, nantangin diri sendiri. Oke lah, itu udah sehari-hari kita buat. Sekarang kita mau super. Tantangin malaikat. Supaya kita bisa bilang gini, malaikat juga tahu
Siapa yang jadi jawab? Sambil nunjuk, kita juaranya. Ulang, siapa yang jadi juaranya? Kita harus begitu. Nah, bagaimana caranya kita bisa berlomba-lomba dalam kebajikan dan berbuat baik? Saya mau ngomong soal kebajikan dulu. Ketika kita adalah orang-orang yang bajik, orang-orang yang sehat di dalam Tuhan, ingat ini. Ketika kita dalam Tuhan, Tuhan pasti izinin masalah terjadi dalam hidup kita. Dan masalah itu sering banget seruwet-ruwetnya. Siapa yang kepalanya lebih botak dari saya hari ini? Nggak ada. Kenapa? Problem saya banyak. Tapi kita semua ngalamin masalah, bukan? Ketika kita di dalam Tuhan, Tuhan nggak pernah terus ambil masalah kita. Justru Dia izinin masalah terjadi dalam hidup kita. Nanti kita akan bicara tentang kenapa. Tapi pasti akan terjadi. Nah, orang-orang yang sehat di dalam Tuhan nggak akan pernah minta Tuhan untuk pakai mujizat bagi kepentingan dirinya. Setuju atau nggak setuju? Karena nggak ada pilihan, ya kan? Tapi perhatiin, ketika Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus adalah the miracle worker. Betul ya? Ketika dia ditangkap, dia bilang begini, sangkamu aku tidak bisa mengirimkan 12 pasukan malaikat untuk menghajar kamu? 12, bisa banget, atau lebih, bisa banget. Perlu 12 pasukan malaikat untuk menghajar orang-orang yang menangkap dia? Nggak perlu, kirim satu aja. Kabur tuh birit-birit orang-orang itu. Tapi Tuhan Yesus bilang, sangkamu aku tidak bisa mengirimkan 12 malaikat untuk menghajar orang-orang ini? Bisa banget. Tapi apakah Tuhan Yesus bikin itu? Tuhan Yesus bisa bikin Lazarus hidup lagi. Orang buta berjalan. Itu biasa aja ya, itu bukan mujizat ya. Orang buta melihat. Ya kan? Gampang, bikin begitu gampang. Buat Tuhan Yesus bikin mujizat sederhana banget. Dia miracle worker himself. Tapi apakah dia pakai mujizat untuk kepentingan dirinya? Rubah itu batu jadi roti. Gampang. Apakah dia buat itu? No. Lebih baik aku mati daripada aku pakai kuasaku untuk kepentingan diriku. Kan keren kan? Nah, tapi orang Kristen di tempat lain, saya nggak berani bilang di pedalaman Singapura, tapi di tempat lain, orang Kristen hari ini kan sering banget penyelesaian masalah kan lewat mujizat. Selalu lewat mujizat. Selalu. Sampai segininya loh. Misalnya nih, kita kena problem, bertubi-tubi problemnya, penyakit, ini ditinggalin orang yang kita sayang, tambah lagi, problem lagi. Saking kita tuh mikirnya mujizat. Selalu gini, kenapa sih problem datang terus sama kita? Jawabannya kadang-kadang apa? Yang keluar apa? Kenapa problem bertubi-tubi datang? Jawabannya, kena kutuk sih lo. Itu pun cara berpikir mujizat tau. Kena kutuk sih lo, kena dosa sih lo. Lu pasti belum bayar ini. Lu pasti begini, begitu. Pasti deh. Pokoknya pasti. Cara mikirnya tuh gitu. Saya mau jawab ya. Semua kita ditebus dengan darah yang mahal. Katakan amin. Kutuk dibayar lunas di kayu salib. Nggak ada lagi kutuk. Katakan juga yang ini amin. Bilang, nggak ada kutuk. Dosa dibayar lunas. So what do you have to worry about? What do you have to worry about? Nothing. Satu yang kita harus khawatir, ketika kita tidak berlomba-lomba dalam kebajikan. Ketika kita berlomba-lomba untuk minta Tuhan nyelesain masalah kita. Pak, aku kena pinjol, Pak. Penyelesaiannya apa? Pak, tolong doain. Blow on banget sih lo.
pinjol dibayar kali. Kok didoain? Puasa Pak, kita puasa supaya pinjol bayar. Kep banget sih lu. Pinjol dibayar. In the first place, ngapain lu pinjol? Ini Pak, kita perlu beli motor. Beli motor lu pakai pinjol. Kalau nggak pakai motor emang kenapa sih? Busway ada, semua ada, tapi kan nggak gaya. Nah, itu kan persoalannya kan. Lu mau gaya, abis itu lu nggak mau bayar, Tuhan yang suruh kerjain. Kan aneh orang-orang ini. Tuh datang dia bertubi-tubi ke gereja. Mari kita rasakan kuasa ilahi. Kuasa ilahi itu terjadi ketika kamu sibuk dalam kebajikan. Sibuk dalam perbuatan baik. Bukan supaya Tuhan nyelesain masalah kita. Ajaib deh. Tapi kalau saya lihat muka-muka di sini, muka-muka pada bingung semuanya. Nggak ada orang-orang yang pernah ngandelin mujizat di sini. Katakan amin. Bohong kali. Tapi hari ini kita mau berubah. Berlomba-lomba dalam kebajikan. Memang Tuhan kasih kita kuasa untuk ngelakuin banyak mujizat. Tapi untuk kepentingan orang lain kan, bukan buat kepentingan kita. Itu kan ada pasalnya. 1334 KUH pidana. Penggelapan dalam jabatan. Mana sih? Kita punya kuasa, kita pakai untuk kepentingan kita. Itu penggelapan dalam jabatan. 374, sorry. Dasar pengacara kan, pengacara ngomongnya pakai pasal. Salah. Oke? Nah, ketika Tuhan Yesus aja nggak pakai mujizat untuk kepentingan dirinya, janganlah kita begitu. Apakah saya nggak percaya mujizat? Ya percaya kali. Gimana sih? Tuhan adalah miracle worker. Kalau saya nggak percaya bahwa dia bisa bikin mujizat, ya kita nggak percaya sama Tuhan dong. Tapi percaya pada mujizat bukan berarti kita pakai itu untuk kepentingan kita dong. Itu namanya mujizat. Kalau mujizat terserah dia, kalau mujizat terserah kita. Itu mujizat, bukan mujizat. Jangan percaya mujizat, percayalah mujizat. Pada waktunya Tuhan akan lakuin itu kalau dia pikir perlu. Tapi kalau enggak, ya kita nggak kasih mujizat. Nah sekarang persoalan, kenapa Tuhan izinin persoalan terjadi dalam hidup kita? Kenapa? Dan kenapa bertubi-tubi? Ulangan 8, ayat yang kedua. Ulangan 8, ayatnya yang kedua. Udah selesai di situ? Ulangan 8, ayat yang kedua. Oke, silakan dibaca. Karena saya ngadep sana, saya nggak ikutan baca. Ayo, silakan baca. 1, 2, dan 3. Dengan maksud 1, merendahkan hatimu, dan 2, ada berapa maksud Tuhan di situ melalui permasalahan? 2. Yang pertama, merendahkan hatimu. Ibadah di gereja itu kelihatannya orangnya pada rendah hati semua. Ada shalom. Oh Tuhan, gitu kan ya. Oh, haleluya. Gitu deh, pokoknya gaya-gaya kita gitu kan. Oke. Tapi ngaku nggak sih bahwa banyak orang yang perlakuin Tuhan itu seperti lampu Aladin. Lampu Aladin simpen, berdebu, nggak ada apa-apain. Tunggu ada problem. Begitu ada problem, langsung lampu Aladin diangkat, dilus-lus. Pakai nyanyian, kukan menari, kukan menari, seperti daun menari, kukan menari, gitu kan? Ya nggak? Lampu Aladin digosok ya kan? Dengan harapan Tuhan nolong, ting ting. Ada apa anakku? Oh Tuhan, kiranya kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Pinjol tadi tolong pinjol kan gitu kan? Apa bedanya sama lampu Aladin? Apakah itu rendah hati? Begitu persoalan selesai, simpen lagi kan Tuhan. Taruh lagi. Kalau lagi ruwet, tolong didoain saudara-saudara, mari kita berdoa. Problem lu, ya kan? Begitu udah selesai problem lu, gak ada problem. Itu kan bukan orang rendah hati tuh yang gitu-gitu tuh.
Kalau begini cara kita, apakah kekristenan kita menjadi mempesona? Enggak. Dan ketika kita bikin itu semua, Tuhan kelihatan kok. Dia lihat kok apa yang ada dalam hati kita. Yang ada dalam hati kita adalah kita kepengen hidup nyaman. Atau bukan kita, orang-orang Kristen kebanyakan di luar-luar sana. Bukan kita ya, sorry ya. Pengen hidup nyaman. Nyaman, banyak duit, gak ada masalah, mati masuk surga. Ya ampun, jadi yang lu cari apa sih sebenarnya? Kenyamanan. Dan nanti hidup surga. Kan gitu kan ya? Yang kita cari surganya, bukan Tuhannya. Nah, jadi problem dibiarin sama Tuhan. Dihajar kita sama banyak masalah. Dan ketika kita banyak masalah, sebenarnya itulah sebabnya maka kita ada di sini, bukan? Kalau hari ini kita kaya banget, duit kita T di rekening, hadir kita di sini. Belum tentu kan? Kita nyari di mana ada salju kan, supaya bisa pakai baju yang bagus. Kalau summer kurang bagus, bajunya buka-buka. Tapi kalau winter, kalau ada winter, waduh. Terus kita nggak sengaja, ceritanya kita nggak sengaja nih, ya nggak, kita foto boarding pass, ya dong, first class, ya dong. Pura-puranya kayak nggak sengaja banget gitu, terus ada tasnya di sininya, ada tasnya gini, foto, ya kan? Karena Tuhan, ada amin. Paling pita. Ya begitu tuh kelakuan-kelakuannya tuh nyebelin kan? Apakah mempesona kekristenannya kayak begitu? Enggak menarik. Nah, Tuhan izinin kita dengan banyak masalah. Ketika kita ada dalam masalah dan akhirnya keluar sebagai pemenang lewat masalah itu, baru kita bilang puji Tuhan. Benar-benar kita ngerasain kebaikan Tuhan, benar-benar kita ngerasain jamahan Tuhan. Kalau kita nggak pernah ngerasain masalah-masalah seperti itu, apakah kita masih tetap punya sukacita? Belum tentu. Bahkan belum tentu kita ada di sini. Maka Tuhan izinin masalah untuk merendahkan hatimu dan untuk memeriksa apa yang ada di dalam. Jadi kalau kita punya masalah, don't worry about it. Semua orang ngalamin kok. Kalau kita kena masalah lagi, ingat kepala saya deh nih. Ada nggak yang lebih watal dari gua? Itu jawabannya, sederhana banget. Nah, dalam batas-batas pertahanan seseorang, ketika seseorang kena masalah, sering banget masalahnya tuh ruwetnya luar biasa. Temen saya kemarin, ini sempat jadi viral kan, anaknya lagi berangkat kerja, naik motor, ditabrak sama mobil, dilindes, ceklek, ditinggalin pergi, mati. Coba, kayak apa rasanya? Dia aktivis gereja, dia koordinator wilayah sinode untuk DKI. Coba, aktif dalam pelayanan. Kok bisa begitu? Kok Tuhan izinin persoalan seperti itu? Kan kaget kan? Jangankan anak, anjing saya kecemplung di kolam renang, nggak sempat ditolong. Saya udah angkat anjingnya, saya kasih nafas buatan, nggak ketolong. Sampai hari ini saya nggak mau berenang lagi di situ. Baru nyemplung aja saya ngerasa, aduh, sesak napas saya. Keluar lagi saya, nggak mau saya berenang. Sampai hari ini saya nggak berenang. Apalagi kalau anak. Nah, dalam batas-batas pertahanan seseorang, sering banget Tuhan kirim malaikat-malaikat untuk nolongin. Malaikat juga belum tentu pakai sayap kok. Lewat temen. Nah, berapa banyak hari ini di antara kita yang siap untuk dikirim sama Tuhan untuk menjadi malaikat-malaikat? Ini pertanyaan loh. Dan minta dijawab sebenarnya. Bukan retorik. Berapa banyak dari antara kita yang siap dikirim sama Tuhan untuk menjadi malaikat-malaikatnya bagi sesama. Malaikat gak selalu dikirim dengan cara yang hebat, yang seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Kan ada Sadrak tuh, Mesak dan Abednego dong, yang dikirim ke tungku kan. Bertiga kan mereka. Terus raja bilang gini, matang lo sekarang lo, rasain lo. Tapi kenapa ada 4 ya? Tadi kan 3. Kenapa sekarang ada 4? Ternyata dilindungin malaikat dan mereka nggak kebakar. Satu rambut pun katanya
nggak kebakar. Oke? Itu malaikat yang kita nggak bisa menang lah. Kita nggak tak bersayap. Kita tak cemerlang, tak rupawan, siapalah kita ini. Jerawat juga nggak selesai-selesai kok. Ya, tapi banyak banget malaikat dikirim dengan perkara-perkara yang sederhana. Di 1 Raja-Raja 19, baca di rumah, Elia habis bikin mujizat di Gunung Karmel. Wah, itu luar biasa mujizatnya. Tapi gara-gara itu dia mau dikejar, mau dibunuh sama raja. Bete lah Elia. Elia bilang gini, aduh Tuhan, aku gak lebih baik daripada nenek moyangku, aku mau mati aja deh Tuhan. Elia loh, kayak gitu. Dia tidur. Capek dia, kesel dia. Problem kok malah jadi banyak sih di dalam Tuhan. Tidur dia. Tuhan kirim malaikat. Malaikatnya sederhana aja yang dikerjain. Dia siapin makanan. Apa nih makanannya kira-kira? Ayam penyet? Enak nggak? Kalau kira-kira atau Indomie aja. Sederhana tapi pasti enak ya. Bukan iklan loh ini. Mau rasa apa? Yang goreng atau rebus? Iya kan? Dia bikinin yang sederhana begitu. Dia bikinin minuman juga, teh pakai madu. Apa deh? Terus dia datengin Elia. El, bangunlah El. Makan yuk. Makan yuk. Malaikat loh. Tugasnya begitu doang. Masa kita nggak bisa kalahin? Tak bersayap kita. Oke, kalau dikirim ke tungku berapi mungkin kita, ya elah, nggak sanggup punya ya kan? Nggak. Tapi nggak begitu. Bisa nggak sih kita peduli sama orang lain? Di antara kita ini berapa banyak yang kecewa? Berapa banyak yang ngalamin sakit hati? Berapa banyak dari antara kita yang lagi dalam masalah? Do you even know? Ini sekarang muka-muka bingung karena semua tahu satu sama yang lain atau kenapa nih? Muka-muka bingung semua dari tadi muka-muka bingung nih. Gue udah beres kok, gue jadi malaikat kok buat orang lain, puji Tuhan. Kalau memang begitu. Tapi apakah udah begitu? Coba jujur deh. Kebanyakan orang tuh pusing sama dirinya. Lu gak ngerti persoalan gue, lu gak ngerti. Who even care? Kita ini kan pejuang-pejuang yang hebat yang lagi dalam pertandingan. Jangan mikirin diri dong. Pikirin orang lain. Sementara banyak orang mikir gini, bagaimana kita bisa manfaatin orang itu? Ini hari ini ada due date nih. Kita mesti ngerjain ini, suruh si itu kerjain, suruh ini kerjain, suruh itu. No. Kerjain kita dengan benar. Justru ketika kita lagi dalam masalah, bantu orang lain, itu keren. Waktu kita lagi dalam masalah, kita sendiri lagi seruat-ruatnya. Tapi kita datengin orang, kita bilang, what can I do for you? Orang bilang gini, lu sendiri bukannya lagi ruwet ya? Iya. Tapi it's okay. What can I do for you? Gue mau bikin lu senyum. Gue kepengen bikin lu senyum lewat perbuatan baik yang gue bikin untuk lu. Bukannya Tuhan bilang, supaya lewat perbuatanmu yang baik, nama Tuhan dimuliakan. Ya udah. Kalau soal persoalan, ya elah. Siapa sih yang mau berhenti bermasalah hari ini? Siapa yang mau berhenti bermasalah? Saya bisa selesaiin hari ini juga. Bener. Siapa enakan di bumi apa di surga? Coba tanya. Enakan di bumi apa di surga? Dekat di sini dekat masalah atau dekat Bapak yang baik, Bapak yang mulia, Bapak yang kita agungkan dalam nama Tuhan Yesus? Yang mana lebih enak? Yang ini kan? Ya udah, ayo sini berdiri. Yang mau selesai masalahnya, kita tunggu panggilan Tuhan. Pulang sekarang, rang. Nggak mungkin kan? Nggak ada masalah, nggak mungkin kan? Nah justru kalau kita mau bertandinglah dengan malaikat itu. Dengan perbuatan-perbuatan yang sederhana. Kita sendiri ruwet, tapi kita bawa senyum di bibir orang. Tuhan, sama malaikat di surga dia bilang, nih. Ini orang-orang di mana nih? Sorry Tuhan, yang ini yang MNC. I'm sorry, ya kan? Sorry, yang ini. Tuhan bilang, malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Baru keren. Malaikat-malaikat yang lain dikirim dengan cara-cara yang sederhana juga.
Cuma satu pesan. Pesannya gini. Jangan takut. Berapa kali itu malaikat dikirim untuk itu? Berkali-kali. Jangan takut. Jadi yang Tuhan mau adalah, hey, hadirlah untuk orang lain. Hadirlah. Ketika orang dalam masalah, just be there. Pegangin aja tangannya orang itu. Just be there. Tapi orang-orang Kristen yang dikerjain, khotbah dia. Mati nggak lo? Khotbah. Saudara, jangan terlalu bersedih. Ingat firman Tuhan berkata begini. Gue juga tahu firman Tuhan bilang apa. Gue lagi sedih. Memang kenapa sih? Yesus juga sedih kok. Masa kita nggak boleh sedih? Ada orang lagi mau nguburin suaminya. Gue mau mati juga sama lu. Gue mau lompat. Orang ini khotbah lu deh. Janganlah bersedih. Dia sudah bahagia dengan Tuhan di sana. Siapa yang nggak tahu suami gue udah berbahagia sama Tuhan, tapi gue mau sedih, emang kenapa lo? Kan sederhana aja kan, nggak usah pakai banyak khotbah. Lu nyemplung aja duluan, lu tangkepin dia, kalau dia jatuh jangan ntar dia kejedut, mati juga dia ntar. Ya udah lu turun aja duluan, lu jagain orang itu kan beres. Kan bisa dong kita bikin yang begitu-begitu, bisa dong. Banyak dong yang kita bisa kerjain buat orang lain dong. Do it. Go out there and do it. Be fun. Be happy with it. Dengan cara itu, kita bisa bilang, malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Udah kan? Kelar kan? Siap kita bikin gitu? Kita nyanyi lagu yang tadi ya, yang di awal ya. Saya nggak tahu judulnya apa tuh. Sederhana kok. Oke? Happy kita? Gue ngeliat kamu muka-muka yang happy dong. Bisa dong kita kalahin malaikat dong, kita bikin dia minder kan? Gimana? Kita hajar deh malaikat-malaikat itu. Lihat. Kita berdiri yuk. Terasa berat. Berlomba-lombalah dalam kebajikan dan dalam berbuat baik, sehingga dengan begitu kita memperoleh
kehidupan yang sebenarnya yang Tuhan sediakan di dalam kekekalan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita bilang, ini aku Tuhan, aku rindu untuk melakukan sesuatu demi Engkau. Sesuatu pasti terjadi dalam hidup kita. Amin. Yuk, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, ini kami. Hari ini kami tertantang untuk menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan Engkau dengan segenap pikiran, segenap hati, dan segenap jiwa kami, melalui perbuatan baik kami kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami, supaya dengan cara itu kami menjadi terang, kami menjadi garam bagi semua orang yang ada di dekat kami. Ini kami Bapa, dengan segala beban, segala permasalahan kami yang kami tahu aman di dalam perlindungan tangan Tuhan. Kasih kami kekuatan, kasih kami hikmat, supaya kami betul-betul menjadi pejuang-pejuang yang membanggakan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dan kita katakan amin. Silakan duduk. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Ruli Simorangkir, Tuhan yang pakai lebih dahsyat di dalam setiap pekerjaan Tuhan dan pelayanan dimanapun berada. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, untuk informasi tambahan, ibadah kita pada siang hari ini lebih dipercepat karena ruangan ini akan dipakai untuk press conference sebelum pukul 1. Ya, sembari share dan kolektan mengumpulkan persembahan, kita simak beberapa pengumuman. Ya, pengumuman pada MNC Center pada hari ini. Doa bersama selalu ada ya Bapak Ibu dan Saudara setiap hari Senin pukul 6. Lokasinya di PT Global Jasa Sejahtera, MNC Tower lantai 2. Yang mau untuk sama-sama kita doa bersama di hari Senin, boleh menghubungi Bapak Stephen dan Ibu Eva via isi tertera di layar. Selanjutnya, mari bergabung dalam ibadah Jumat Persekutuan Doa MNC Center minggu depan tanggal 25 Agustus dengan pembicara Pendeta PS Vincent Hilliard di tempat yang sama dan waktu yang sama di pukul 12. Selanjutnya, ya, diadakan ziarah dan diakonia bersama Pukat MNC dan PD MNC Center ke Goa Maria Bukit Kanada Rangkas Bitung. Untuk informasi lanjutan boleh menghubungi Ibu Leni dan Ibu Yuli yang tertera di layar. Selanjutnya, ya ini tertera laporan kas dan persembahan untuk di tanggal 16 Agustus tertera saldo di layar, dan Bapak Ibu dan Saudara yang terbeban untuk ikut serta dalam PIC Diakonia boleh menghubungi PIC yang tertera dengan Ibu Winda dan Bapak Ruben. Selanjutnya, ya, berakhir untuk ibadah pada siang hari ini. Kepada hambanya kembali diundang Bapak Ruli Simorangkir untuk menutup ibadah pada siang hari ini, disertai dengan doa syafaat dan doa berkat ya Pak. Terima kasih. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan segera akhiri pertemuan kita siang hari ini. Bapa dalam surga, kami masuk lagi ke hadirat-Mu yang kudus. Kami membawa doa dan pengharapan kami kepada-Mu Bapa, supaya kiranya Engkau memberkati seluruh pengurus di tempat ini. Engkau juga memberkati pemilik, pemegang saham, jajaran direksi, komisaris, dan seluruh orang-orang yang berwenang, supaya Engkau memberkati mereka, Engkau menjagai mereka, Engkau menjagai perusahaan ini dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang begitu pelik dalam dunia yang terus-menerus berubah. Perusahaan yang menjagai begitu banyak orang, Tuhan, jadi saluran berkat-Mu bagi begitu banyak orang, Engkau yang lindungi. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk negara kami, supaya dalam segala carut-marut yang ada, dalam segala sentimen agama yang ada dan lain-lain, kami tetap boleh berdiri di sini di hadapan Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami serahkan seluruh permasalahan itu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang berperkara, tangan Tuhan yang memberi kemenangan. Dan sekarang kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami arahkan hati kami dan kami angkat tangan kami untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Segala berkat turun atas kita. Tuhan menjagai pekerjaan buah tangan kita, keluarga,
anak cucu keturunan, seluruhnya dijagai Tuhan. Tuhan menjagai kesehatan kita. Tuhan menjagai keluar masuk kita. Tidak ada satupun yang bisa mengganggu kita. Segalanya dalam perlindungan tangan Tuhan. Karena semua berkat yang Tuhan curahkan akan kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus. Dan dalam penyertaan Roh Kudus turun atas kita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita katakan amin.